Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya, dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-229. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, kuda sempana menundukkan kepalanya, sekilas terbang di dalam angan-angannya masa-masa yang telah pernah dilampauinya. Sebersit penyesalan melonjak di dalam dadanya, tetapi segera ia sadar bahwa ia telah berdiri di atas keadaannya kini, dan kata-kata Empu Purwa itu agaknya dapat menyentuh hatinya, menemukan dirinya kembali dalam keseimbangan yang wajar. Hujan yang tercurah dari langit telah berangsur teduh. Titik-titik kecil yang masih berjatuhan satu-satu melontarkan kilatan sinar yang memancar dari langit. Sejenak mereka yang berdiri di atas tanah berlumpur itu saling berdiam diri. Empu Purwa merenungi mayat Kepu Sindet dengan mata yang hampir tidak berkedip. Namun sejenak kemudian ia berkata, "Memang seharusnya ia mati. Tidak ada usaha yang dapat menyelamatkannya." Mahesa Agni mengangkat wajahnya, lalu katanya, "Aku sudah berusaha, Guru. Seandainya ia harus mati, biarlah ia mati dengan cara yang lebih baik." Empu Purwa mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Aku melihat bahwa kalian telah berusaha. Aku melihat betapa Anggir Kuda Sempana berlari-lari memotong sulur-sulur batang beringin. Tetapi kalian tidak berhasil. Golok yang kau lemparkan itu pun hanya dapat menyelamatkannya dari beberapa ekor buaya yang kelaparan. Sedang jumlah buaya di dalam rawa-rawa itu cukup banyak, apalagi di sekitar tempat ini." Mahesa Agni menganggukkan kepalanya. Tanpa sesadarnya dipandanginya mayat Kepu Sindet yang arang keranjang. "Tetapi orang itu terlampau dahsyat," desisnya. "Dalam keadaannya, ia masih mampu membunuh sekian banyak buaya-buaya kerdil." Empu Purwa mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian ia berpaling ke arah bangkai buaya yang berserakan di pinggir rawa-rawa. Bahkan dilayangkannya pandangan matanya beredar di wajah air yang keruh itu. "Aku tidak dapat membayangkan apakah yang terjadi seandainya akulah yang terperosok masuk ke dalamnya," gumam Mahesa Agni seolah-olah kepada diri sendiri. Empu Purwa tersenyum, tetapi ia tidak menyahut. Namun tiba-tiba ia memutar tubuhnya sambil berkata, "Marilah kita lihat. Hati-hati, jangan sampai tergelincir." Sejenak Mahesa Agni terdiam. Ia menjadi heran mengapa gurunya mempunyai perhatian yang demikian besar terhadap buaya-buaya kerdil yang telah menjadi bangkai itu. Namun sejenak kemudian dilangkahkannya kakinya mengikuti langkah gurunya, dan di belakang mereka kuda sempana berjalan pula mengikuti mereka. Ketika mereka telah sampai di antara mayat-mayat buaya-buaya kerdil itu, mereka pun segera berhenti. Seleret dipandanginya
warna air yang masih memerah. Mereka masih melihat sesuatu yang bergerak-gerak di antara warna air yang merah itu. Buaya-buaya kerdil. Namun sekali lagi terdengar Mahesa Agni berdesis. Bukan main. Kepu Sindet berhasil membunuh sekian banyak buaya-buaya ini dalam keadaannya. Sebelah tangannya berpegangan pada sulur kayu yang kami tarik. Sambil berbaring ia harus melawan buaya-buaya ini. Gurunya tidak menyahut, tetapi dipandanginya saja bangkai-bangkai buaya itu. Sehingga Mahesa Agni dan kuda Sempana pun kemudian ikut pula memandangi bangkai-bangkai itu, seperti sedang menghitungnya. Di antara buaya-buaya itu terdapat luka-luka yang panjang. Ternyata ayunan golok Kepu Sindet benar-benar dahsyat dan mengerikan. Sekali ayun, buaya yang disentuhnya tidak akan dapat hidup lagi. Tetapi ia mengerutkan keningnya ketika ia melihat pada beberapa ekor di antara mereka tidak ditemukan bekas sobekan golok pada tubuh bangkai itu. Bahkan buaya-buaya itu hampir tidak terluka sama sekali. Hal itu agaknya telah sangat menarik perhatian Mahesa Agni, sehingga selangkah ia maju, diamatinya beberapa ekor bangkai buaya di antara mereka. Yang ada pada bangkai-bangkai itu hanyalah luka yang tidak terlampau besar, pada umumnya sebuah lubang di kepalanya. Bukan saja Mahesa Agni yang sangat tertarik atas luka yang aneh itu, tetapi kuda Sempana pun agaknya menaruh perhatiannya pula. Seperti Mahesa Agni, maka ia pun mengamat-amati luka yang baginya agak terlampau aneh. Apakah Kepu Sindet telah melubangi kepala buaya-buaya kerdil ini dengan tusukan goloknya? Pertanyaan itu membersit di dalam hati Mahesa Agni dan kuda Sempana. Tetapi sebagai seorang yang mengenal bermacam-macam jenis senjata, mereka menjadi ragu-ragu. Luka-luka tusukan golok itu tidak akan meninggalkan bekas yang demikian. Kau heran melihat lubang-lubang itu? Bertanya Empu Purwa sambil tersenyum. Mahesa Agni mengangguk kecil. Jawabnya, iya guru, luka-luka ini tidak dapat kami mengerti. Senjata Kepu Sindet adalah sebuah golok, dan golok tidak akan dapat menimbulkan luka-luka yang demikian. Empu Purwa mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya, jangan kau hiraukan luka-luka itu. Buang sajalah bangkai-bangkai itu ke dalam rawa-rawa. Lalu kalian masih mempunyai pekerjaan lagi, menguburkan mayat Kepu Sindet. Sesudah itu, sebaiknya kalian meninggalkan tempat ini. Kalian masih mempunyai hari depan yang cukup panjang untuk mulai dengan kehidupan yang baru. Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi agaknya ia masih belum puas sebelum dapat menemukan sebab dari luka yang berbentuk lubang itu. Maka katanya, baiklah guru, bangkai ini akan aku buang ke dalam rawa-rawa. Tetapi lubang-lubang ini selalu menimbulkan pertanyaan bagiku. Apakah yang sudah dilakukan oleh Kepu Sindet sehingga ia berhasil melakukan keanehan ini? Dalam keadaannya yang parah dengan sebelah tangan yang menggenggam golok dan yang lain berpegangan pada sulur itu. Namun ia masih mampu membunuh sekian banyak buaya-buaya kerdil ini dengan luka-luka yang terlampau aneh bagi kami. Sekali lagi Empu Purwa tersenyum. Katanya, apakah kau ingin tahu benar? Apakah sebabnya maka luka-luka itu berbentuk lubang? Dan apakah sebabnya Kepu Sindet berhasil membunuh sekian banyak buaya kerdil ini?
Hampir bersamaan Mahesa Agni dan kuda Sempana menganggukkan kepalanya. Ya Kiai. Empu Purwa mengangguk-angguk perlahan. Kemudian diedarkannya pandangan matanya mencari sesuatu di atas tanah-tanah berlumpur itu. Tiba-tiba orang tua itu membungkukkan badannya, memungut sebutir batu kecil sebesar telur merpati. "Lihatlah," katanya sambil melepaskan batu itu jatuh di atas tanah yang gembur. "Lihatlah bekasnya, sebuah lubang." Dada kedua anak-anak muda itu berdesir. Mereka melihat sebuah lubang pada tanah yang gembur, mirip seperti lubang-lubang yang ada di kepala beberapa ekor buaya-buaya kerdil itu. Tetapi tiba-tiba Mahesa Agni berdesis. Bagaimana mungkin Kebu Sindet mampu melakukannya? Empu Purwa mengerutkan keningnya, tetapi ia kemudian melangkahkan kakinya sambil berkata, "Sudahlah, jangan hiraukan. Kalian masih mempunyai banyak pekerjaan." Mahesa Agni dan kuda Sempana menarik nafas dalam-dalam. Sejenak mereka memandangi bangkai-bangkai yang berserakan itu. Namun kemudian mereka menyadari bahwa pekerjaan mereka memang masih banyak. Melemparkan bangkai-bangkai itu ke dalam rawa-rawa dan kemudian menguburkan Kebu Sindet. Tetapi ketika mereka akan segera mulai, terdengar Empu Purwa berkata, "Sebaiknya kalian menunggu tanah menjadi agak kering supaya tidak terlampau licin. Kalau kalian tergelincir, maka kaulah yang akan masuk ke dalam rawa-rawa itu. Terutama Mahesa Agni, beristirahatlah dahulu. Mungkin kau masih mempunyai sisa makanan." Mahesa Agni mengangguk kecil sambil menjawab, "Ya Guru, aku memang merasa terlampau letih." "Itu adalah wajar sekali," jawab gurunya sambil berjalan meninggalkan tempat itu. Mahesa Agni dan kuda Sempana pun kemudian melangkah pula, dengan hati-hati meninggalkan tempat itu untuk sejenak beristirahat. Tubuh Mahesa Agni masih terasa lemah sekali. Tulang-tulangnya masih terasa nyeri dan otot-ototnya pun masih terlampau tegang. Namun dalam pada itu ia mendapat kesempatan untuk memikirkan lubang-lubang di kepala buaya-buaya kerdil itu. Sehingga akhirnya ia berdesis. Ternyata guru pun sudah berusaha membantu melepaskan Kebu Sindet dari mulut-mulut buaya itu. Kuda Sempana bertanya. "Gurulah yang melakukannya," jawab Mahesa Agni. "Dilemparinya buaya-buaya itu dengan batu dari tempat persembunyiannya, supaya tubuh Kebu Sindet tidak diseret masuk ke dalam rawa-rawa itu." Kuda Sempana mengerutkan keningnya, tetapi kemudian diangguk-anggukkannya kepalanya. "Itu adalah mungkin sekali. Ternyata Empu Purwa telah berbuat banyak." Kuda Sempana berhenti sejenak, lalu katanya, "Kini aku tahu apakah kira-kira yang terjadi di sini. Agaknya selama ini kau tetap berada di dalam asuhan gurumu, yang dahulu aku sangka tidak lebih dari seorang tua yang tidak banyak berarti di Banawijen. Kau mendapatkan kesempatan itu, sehingga kau mampu mengalahkan Kebu Sindet." Tetapi kuda Sempana dan bahkan Mahesa Agni terperanjat ketika mereka mendengar jawaban dari belakang mereka. "Bukan saja aku yang telah berbuat banyak, kuda Sempana, tetapi apakah kau sudah mengenal orang ini?" Dengan serta-merta keduanya berpaling, mereka terperanjat.
Terlebih-lebih lagi adalah kuda sempana ketika dilihatnya seseorang berdiri di samping Empu Purwa itu sambil tersenyum kepadanya. Sejenak kuda sempana seakan-akan membeku di tempatnya. Sama sekali tidak diduganya bahwa ia akan dapat bertemu di tempat itu. Peristiwa yang tiba-tiba itu ternyata telah membuat gonjangan di dalam dadanya. Orang itu masih berdiri di samping Empu Purwa sambil tersenyum. Ditatapnya saja wajah kuda sempana yang menjadi pucat, namun kemudian menjadi kemerah-merahan, penuh kebimbangan dan kecemasan. Wajah orang itu dikenalnya dengan baik, tetapi ciri kekhususannya tidak dilihatnya waktu itu. "Apakah kau ragu-ragu, kuda sempana?" bertanya orang itu. "Mungkin kau merasa aneh bahwa aku tidak membawa tongkat panjangku, tetapi kini aku membawa pedang." Dada kuda sempana tergetar, tetapi ia tidak segera menjawab. "Tongkat itu telah aku serahkan kepada muridku yang aku anggap paling jauh daripadaku saat itu. Muridku yang sama sekali tidak menarik perhatianku karena sifat-sifatnya yang tidak sejalan dengan perguruanku. Tetapi ternyata murid itu adalah murid yang paling dekat dengan jalan yang benar. Jalan yang kita jauhi bersama-sama, sehingga tampak oleh kita anak itu adalah anak yang paling pengal di antara kita." Kuda sempana masih berdiri kaku di tempatnya, tetapi debar di dadanya menjadi semakin bergelora. "Tetapi kau tidak usah ragu-ragu, kuda sempana, bahwa aku adalah gurumu." Terasa sesuatu mendesak di dalam hatinya. Sekian lama ia terlempar ke dalam neraka yang paling pedih. Sekian lama ia sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk berbuat sesuatu atas kehendaknya sendiri. Dan ia menekan perasaan itu dalam-dalam di lubuk hati. Kini tiba-tiba ia bertemu dengan gurunya. Gurunya yang dahulu selalu berusaha untuk memenuhi keinginannya, meskipun ia harus memberikan imbalan kepadanya. Gurunya yang telah pernah disangkanya mati setelah beberapa kali bertemu dengan Kebu Sindet dan Wong Sarimpat. Pertemuan-pertemuannya dengan gurunya selama ia berada di bawah pengaruh Kebu Sindet dan Wong Sarimpat telah membuatnya kehilangan jalur-jalur ikatan batin. Tiba-tiba kini orang itu berdiri di hadapannya. Kuda sempana akhirnya tidak dapat lagi menahan gelora hatinya yang sudah sekian lama membeku. Tiba-tiba ia meloncat dan berlutut di depan Empu Soto. Banyak sekali yang akan ditumpahkannya untuk mengurangi kepepatan hati. Banyak sekali yang akan dikatakannya untuk melapangkan perasaannya. Tetapi kerongkongannya serasa tersumbat, sehingga sama sekali tidak sepatah kata pun yang diucapkannya. "Aku tahu sebagian besar dari perasaanmu, karena aku melihat sikapmu pada saat-saat terakhir. Kau agaknya telah menyesali semuanya yang terjadi atasmu. Bukan sekedar kesulitan jasmaniah yang kau alami, tetapi kau menyesali pula sebab-sebab dari peristiwa yang telah menyeretmu di tempat ini." Empu Soto berhenti sejenak, lalu katanya, "Dan penyesalanmu itu adalah jalan yang sudah terbuka bagimu untuk menemukan kembali hari depan yang wajar. Kalau kau menyesali semua perbuatanmu dengan jujur,
maka dalam umurmu yang masih muda itu, kau pasti masih akan menemukan kesempatan. Kuda Sempana tidak dapat berkata apapun selain menundukkan kepalanya. Kini penyesalan yang tajam telah memuncak di dalam hatinya. Tetapi semuanya telah terjadi. Noda yang hitam telah melekat pada perjalanan hidupnya. Tetapi ia mendengar gurunya berkata, "Hari depanmu masih panjang." Kuda Sempana masih juga berdiam diri. Ia tidak dapat berbuat apa-apa selain menundukkan kepalanya. Terasa tangan gurunya meraba pundaknya dan menarik berdiri. Seperti anak-anak yang sedang berlatih berjalan, ia dibimbing oleh gurunya dan dibawanya duduk bersama-sama di samping sebongkah batu besar. Empu Purwa dan Mahesa Agni pun ikut pula bersama mereka, duduk di atas batu-batu kecil yang basah. Tetapi tubuh dan pakaian mereka pun ternyata masih basah kuyup oleh hujan. Bahkan warna darah masih melekat pada pakaian Mahesa Agni. Ketika gurunya melihat setitik-titik darah masih meleleh dari luka-luka anak muda itu, maka segera diberikannya obat yang untuk sementara dapat memampetkan darah, sehingga luka-luka itu menjadi tertutup karenanya. Sambil berbicara tentang kuda Sempana dan hari-hari yang akan datang, maka mereka pun beristirahat sebelum mereka mengerjakan pekerjaan yang telah menunggu mereka, melemparkannya bangkai-bangkai buaya ke dalam rawa-rawa dan menguburkan Kebu Sindet. Pada saat itu, Ken Arok pun duduk dengan lemahnya di atas sebuah berunjung bambu yang masih belum dilemparkan ke dalam sungai. Di samping-sampingnya duduk Akuwut Tunggul Ametung, Ki Buyut Panawijen, Kebu Ijo dan beberapa orang lain. Mereka melihat betapa Ken Arok menahankan lelah dan kecemasan. Nafasnya menjadi terengah-engah dan tubuhnya terasa gemetar. Tetapi bibirnya membayangkan sebuah senyum kelegaan. Mudah-mudahan bendungan itu selamat, desisnya. Akuwut Tunggul Ametung pun ternyata sedang kelelahan pula. Setelah dengan sekuat tenaganya, ia menarik Ken Arok dari dalam air yang melandanya. "Aku kira bendungan itu akan selamat," berkata Akuwut Tunggul Ametung itu pula. Ken Arok tidak menyahut. Ia melihat orang-orang Panawijen dan para prajurit Tumapel masih berdiri memagari ujung bendungan. Tetapi bahwa hujan telah menjadi reda adalah suatu harapan bagi orang-orang Panawijen dan para prajurit Tumapel bahwa bendungan mereka akan terselamatkan. "Air itu tidak naik lagi," desis seseorang. "Iya," sahut yang lain. "Sebagian telah berhasil meluncur lewat susukan induk. Tetapi taman itu tergenang air sama sekali. Mungkin sebagian menjadi rusak karenanya." Beberapa orang yang mendengarnya tanpa mereka sengaja segera berpaling ke arah taman yang sedang disiapkan oleh Ken Arok, agak jauh ke tengah padang karautan. Tetapi mereka tidak melihat sesuatu selain sebuah kelompok yang hijau, kehitam-hitaman di kejauhan, seperti bayangan sebuah puntuk kecil menjorok di tengah-tengah padang yang luas. Tetapi mereka telah membayangkan bahwa taman itu telah digenangi air yang meluap dari sendang buatan karena air susukan induk yang menampung banjir, dan mereka membayangkan bahwa sebagian dari pepohonan yang baru tumbuh dan berkembang akan menjadi berserakan.
Tetapi seperti perintah Aku Tunggul Ametung sendiri, bendungan itu jauh lebih penting dari taman yang sedang disiapkan itu. Apabila bendungan itu gagal, maka taman itu pun tidak akan dapat diselesaikan karena tidak ada air yang akan menggenangi sendang buatan dan tanahnya pun akan menjadi kering. Orang-orang Panawijen yang berdiri di ujung bendungan itu pun masih juga berdiri rapat. Di antara mereka terdapat para prajurit Tumapel yang dengan tegang melihat apakah air masih akan naik terus dan menghanyutkan bendungan. Mereka kemudian menguak ketika mereka melihat Aku Tunggul Ametung, Ken Arok dan beberapa orang yang lain berjalan ke tepi sungai di ujung bendungan itu. Meskipun mereka masih kelelahan, tetapi mereka ingin juga melihat apakah yang kini terjadi dengan bendungan mereka. Air yang keruh masih juga bergulung-gulung, seolah-olah mengguncang bendungan itu perlahan-lahan. Tetapi kini sebagian dari arus banjir itu telah meluap dan tumpah tertampung pada susukan induk yang mengalir membelah padang karautan. Mulut susukan induk itu ternyata semakin lama menjadi semakin besar disobek oleh arus air yang tidak tertahankan. Namun dengan demikian, bahaya bagi bendungan itu pun menjadi berkurang. Tetapi di sana-sini, tampak tebing susukan itu menjadi longsor. Susukan itu memang belum siap benar menerima arus air, apalagi arus banjir. Namun terlebih penting lagi bagi mereka adalah menyelamatkan bendungan itu. Aku Tunggul Ametung dan Ken Arok menjadi berdebar-debar memandang air yang keruh kehitam-hitaman bergulung-gulung di depan bendungan. Mereka masih membayangkan bahwa bencana itu masih bisa terjadi. Dalam ketegangan itu, tiba-tiba terdengar seseorang berbisik, "Air telah turun." Kawannya yang berdiri di sampingnya mencoba melihat permukaan air yang keruh itu, dan tiba-tiba ia berdesis pula, "Iya, air telah turun." Desis itu kemudian menjalar dari mulut ke mulut. Mereka memang melihat bendungan itu seolah-olah naik semakin tinggi. Jarak permukaan air dan bendungan itu menjadi semakin lebar. "Air telah turun." Desis itu terdengar terus, "Iya, air telah turun." Sejenak kemudian hampir setiap mulut mengatakan tentang air yang telah mulai turun. Meskipun belum selebar telapak tangan, tetapi hal itu telah menumbuhkan kegembiraan bagi orang-orang Panawijen dan prajurit-prajurit Tumapel. Kemungkinan bahwa bendungan itu akan hanyut menjadi semakin kecil, meskipun mereka harus memeras tenaga pada saat banjir yang pertama itu. Hampir setiap orang menarik nafas dalam-dalam pada saat yang bersamaan. Mereka menyaksikan air semakin lama memang semakin surut, sedang langit pun menjadi semakin cerah. Agaknya di ujung sungai itu pun hujan sudah teduh. Sejenak Aku Tunggul Ametung dan Ken Arok berdiri saja mematung, seolah-olah mereka ingin meyakinkan apakah benar-benar air sudah mulai turun. Ternyata mereka pun kemudian melihat seolah-olah bendungan itu bergerak naik menyembul dari permukaan air. Aku Tunggul Ametung, Ken Arok, Kepu Ijo, Ibuyut Panawijen, dan beberapa orang yang berada di sekitarnya pun kemudian menarik nafas dalam-dalam. Bahkan terdengar Ken Arok berdesis perlahan, "Air memang sudah turun." "Iya," sahut Aku Tunggul Ametung. "Kalian berhasil menyelamatkannya. Tetapi ingat,
Ini baru banjir yang pertama dalam musim hujan ini. Pada saat-saat mendatang, akan datang banjir yang kedua dan berikutnya. Kami akan bekerja sekuat tenaga kami, tuanku. Semoga banjir yang kemudian tidak pula menghancurkan bendungan ini. Kalian telah berhasil menyelamatkannya kini. Kalian dapat melihat bagian-bagian yang masih harus kalian sempurnakan. Jangan kalian lepaskan tali-tali pengikat berunjung-berunjung dengan patok-patok di tepian. Ternyata tali-tali dan tambang-tambang itu telah membantu menyelamatkan bendungan ini. Sampai pada saatnya kalian yakin bahwa bendungan kalian telah sempurna. Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Hamba tuanku, tali-tali itu justru akan hamba tambah lagi. Tetapi hamba akan dapat membuat parit-parit pembantu untuk membuang air yang berlebihan apabila banjir datang. Hamba dapat memotong saluran induk itu dan mengorbankan beberapa bagian dari tanah persawahan untuk membuat parit-parit yang dapat mengurangi tekanan banjir. Parit-parit yang dangkal yang hanya berguna apabila air naik terlampau tinggi." Aku Tunggul Ametung mengangguk-anggukkan kepalanya. Pikiran itu adalah pikiran yang sangat baik, yang segera dapat dipergunakan untuk melawan banjir, yang pasti akan datang susul menyusul selama musim basah ini. Meskipun menurut perhitungan Pranoto Mongso, hujan yang paling lebat masih akan turun 1 atau 2 bulan lagi. Tetapi tiba-tiba, aku Tunggul Ametung itu pun memalingkan wajahnya, memandang kejauhan agak ke tengah padang karautan. Dilihatnya segerumbul tanaman yang hijau. Perlahan-lahan ia berdesis. Apakah yang kira-kira terjadi atas taman itu setelah banjir? Mungkin sebagian akan menjadi rusak, tuanku. Aku Tunggul Ametung mengerutkan keningnya. Lalu ia pun bergumam. Pekerjaanmu berikutnya adalah memperbaiki petamanan itu. Ken Arok mengerutkan keningnya. Dipandanginya segerumbul tanaman yang hijau kehitam-hitaman di kejauhan. Taman itu tampak menjadi semakin segar. Tetapi Ken Arok menyadari bahwa ada bagian-bagian yang pasti harus diperbaikinya. Meskipun demikian, bahwa bendungan itu terselamatkan adalah suatu hal yang sangat menggembirakannya. Tanpa disadari ia merasa bertanggung jawab terhadap Mahesa Agni tentang keselamatan bendungan itu. Seolah-olah Mahesa Agni telah memberikan beban itu di atas pundaknya tanpa dapat diserahkannya kepada orang lain. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.